9 cara bagaimana orang kaya jadi makin kaya. Mentalitas dan kebiasaan konglomerat sudah sering dipelajari dan dibicarakan di mana-mana. Masalahnya tidak semudah itu untuk mengadopsi mentalitas dan kebiasaan mereka dalam kehidupan orang kebanyakan seperti kita. Bagaimana cara kita berpikir tentang uang dan bagaimana kita menghabiskannya, menentukan pengeluaran dan pemasukan kita. Satu hal yang perlu diingat adalah, seberapapun penghasilan kita tak akan jadi kaya kalau selalu menghabiskan uang lebih banyak dari penghasilan. Ada perbedaan antara menikmati hidup dengan penghasilan kita dan menghabiskan uang tanpa berpikir. Karena itu, cobalah melakukan beberapa langkah berikut jika ingin makin kaya seperti para konglomerat. Nomor 1. Pengeluaran di bawah pemasukan, membeli kurang dari jumlah yang kita mampu. Sebenarnya kita semua sudah tahu hal ini dan kedengarannya simpel saja. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Padahal kalau kita ikuti, kita akan selalu punya uang untuk ditabung. Masalahnya adalah kita sering tergoda untuk membeli lebih karena masih ada uang. Misalnya urusan beli gadget. Perlukah kita beli yang harganya 10 juta rupiah kalau yang 5 juta rupiah saja sudah cukup? Meskipun kita mampu bayar 10 juta rupiah, tapi kalau kita beli 5 juta rupiah, sisa 5 juta rupiah lagi bisa ditabung. Bisa juga diinvestasikan ke hal lain yang malah menghasilkan. Bukan sekadar hilang jadi barang konsumtif. Prinsip sederhana tentang mengeluarkan lebih sedikit dari yang kita hasilkan seringkali sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena godaan untuk membeli barang-barang mewah atau yang tidak terlalu diperlukan selalu ada. Namun, mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya dan mengutamakan tabungan atau investasi untuk masa depan jauh lebih bijaksana dalam jangka panjang. Menjadi sadar akan prioritas keuangan bisa membantu kita menghindari pemborosan dan memaksimalkan potensi keuangan kita. Membuat pilihan yang bijaksana dalam pengeluaran kita juga melibatkan mempertimbangkan nilai jangka panjang dari setiap pembelian. Misalnya, memilih untuk menginvestasikan uang tambahan yang kita miliki dalam hal-hal yang dapat meningkatkan nilai atau menghasilkan pendapatan, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, atau bisnis, dapat membawa manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada membeli barang-barang mewah yang hanya memberikan kepuasan sementara. Dengan cara ini, kita dapat membangun kekayaan secara bertahap dan mengamankan masa depan finansial kita. Nomor 2. Tahu pasti uang dihabiskan untuk apa. Pernah kan kita berpikir gaji kok cepat habis, buat beli apa saja ya? Padahal kita sendiri yang membelanjakan uang kita, tapi tidak sadar untuk beli apa saja. Sebaiknya, kita buat catatan pengeluaran supaya tahu betul kemana uang kita banyak dibelanjakan. Kalau perlu, buat catatan harian setiap kali selesai beraktivitas. Dari catatan itu, kita jadi tahu apa pengeluaran yang kurang penting dan bisa dikurangi. Dengan begitu, kita jadi bisa menabung dan mengalokasikan uang kita untuk hal lain. Misalnya untuk ditabung, investasi, atau keperluan lainnya. Membuat catatan pengeluaran adalah langkah yang sangat bijaksana untuk memahami secara detail bagaimana uang kita dihabiskan. Dengan melihat catatan tersebut, kita dapat mengidentifikasi pola pengeluaran yang mungkin tidak efisien atau kurang penting, dan kemudian mengalokasikan uang tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Dengan cara ini, kita dapat mengontrol pengeluaran kita dengan lebih baik dan memastikan bahwa uang kita digunakan dengan cerdas dan efektif sesuai dengan tujuan keuangan kita. Nomor 3. Hindari pengeluaran konsumtif yang berlebihan. Menikmati hasil keringat kita sendiri memang tidak ada salahnya. Hidup tanpa hiburan bisa bikin kita stres dan justru jadi kurang produktif. Tapi jangan sampai berlebihan, terutama kalau pengeluaran itu sifatnya hanya konsumtif saja. Hindari membeli barang di saat emosional. Pikirkan dulu sebelum membeli barang yang mahal. Misalnya antara HP dan laptop seharga 10 juta rupiah. Anggaplah HP hanya digunakan untuk hiburan dan komunikasi. Sedangkan laptop untuk bekerja dan menghasilkan. Beli HP harga 10 juta rupiah harus dipikir ulang. Sementara laptop yang merupakan kebutuhan produktif jauh lebih masuk akal untuk dibeli. Karena toh akan membantu kita mendapatkan penghasilan ke depannya. Nomor 4. Membeli dengan bijaksana.
Saat akan membeli kebutuhan yang harganya tinggi seperti mobil dan rumah, pastikan berpikir dengan cara berpikir orang kaya. Pastikan membeli sesuatu yang nantinya nilainya bisa ditingkatkan. Misalnya membeli mobil yang harganya tidak akan terlalu jatuh di pasaran nantinya. Jadi kita tidak akan terlalu rugi saat dijual kembali. Untuk rumah, pastikan kita membeli di lokasi yang baik dan bisa berkembang pasarnya. Membeli dengan bijaksana, terutama saat membeli barang-barang bernilai tinggi seperti mobil atau rumah, memang memerlukan pemikiran strategis untuk investasi jangka panjang. Saat memilih mobil, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai depresiasi dan reputasi merek. Memilih mobil dengan nilai depresiasi yang lebih rendah atau merek yang memiliki reputasi baik untuk mempertahankan nilai jualnya dapat membantu kita mengurangi kerugian finansial di masa depan. Sementara itu, dalam membeli rumah, lokasi menjadi faktor kunci. Memilih rumah di lokasi yang strategis, dengan akses yang baik ke fasilitas umum, infrastruktur yang berkembang, dan potensi pertumbuhan pasar properti yang tinggi, dapat meningkatkan nilai properti kita dari waktu ke waktu. Ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial melalui apresiasi nilai properti, tetapi juga memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi kita sebagai pemilik rumah. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini dan berpikir jauh ke depan seperti orang kaya, kita dapat membuat keputusan pembelian yang cerdas dan mengoptimalkan nilai investasi kita dalam jangka panjang. Nomor 5. Memutuskan hal yang berhubungan dengan keuangan saat sedang tidak stres. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa stres dan perasaan khawatir bisa berakibat negatif pada saat kita harus mengambil keputusan. Terutama keputusan yang berhubungan dengan keuangan. Kalau kita memutuskan di saat stres, bisa-bisa kita hanya berpikir pendek. Bukannya memikirkan akibat jangka panjang. Nomor 6. Berinvestasi. Ini adalah hal yang sudah pasti dilakukan oleh orang kaya. Mereka membuat uang mereka bisa menghasilkan sendiri untuk mereka. Mereka tahu betul kalau investasi adalah kunci sukses untuk mengembangkan kondisi finansial mereka. Menabung itu penting banget, tapi investasi adalah yang akan sangat membantu kita untuk jadi sejahtera. Menabung artinya kita menyimpan uang di tempat yang aman sampai nanti kita mengambilnya di saat yang dibutuhkan. Kebanyakan jenis tabungan bunganya tidak besar. Jadi menabung itu sifatnya statis. Beda dengan berinvestasi yang bisa memberikan kita hasil lebih banyak, apalagi kalau kita bisa memilih investasi yang tepat. Nomor 7. Fokus pada pengembangan diri. Biasanya konglomerat itu selalu merasa dirinya masih kurang. Karena itu mereka selalu ingin mengembangkan diri dan jadi lebih baik. Mereka tahu pentingnya mengedukasi diri mereka ke arah yang lebih baik. Ini adalah contoh yang sangat baik untuk ditiru. Mengembangkan diri itu caranya banyak sekali. Bisa dengan membaca buku yang mengedukasi dan memotivasi ke hal positif. Meningkatkan pendidikan dan kemudian mengaplikasikannya ke kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Nomor 8. Tidak pernah benar-benar pensiun. Kebanyakan konglomerat tidak benar-benar pensiun. Meskipun mereka sudah tidak lagi bekerja aktif setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi mereka selalu punya hal yang menghasilkan. Salah satunya yang paling umum adalah mereka punya bisnis yang dijalankan orang lain. Jadi setiap bulan mereka tetap punya penghasilan pasif. Konsep tidak pernah benar-benar pensiun menjadi semakin umum di kalangan konglomerat dan orang-orang kaya karena banyak dari mereka memahami pentingnya menghasilkan pendapatan pasif. Meskipun mereka mungkin tidak lagi terlibat dalam aktivitas sehari-hari seperti sebelumnya, mereka tetap aktif dalam menjalankan bisnis atau investasi yang menghasilkan pendapatan secara konsisten. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk terus memperoleh pendapatan tanpa harus secara langsung terlibat dalam pekerjaan yang memerlukan waktu dan energi yang sama seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka dapat menikmati gaya hidup yang lebih fleksibel sambil tetap mempertahankan arus pendapatan yang stabil dan berkelanjutan dari berbagai sumber. Selain menjalankan bisnis yang dioperasikan oleh orang lain, konglomerat juga seringkali menginvestasikan uang mereka dalam portofolio yang beragam, termasuk saham, obligasi, real estate dan instrumen keuangan lainnya, yang menghasilkan pendapatan pasif dalam bentuk dividen, bunga, atau apresiasi nilai aset.
Dengan demikian, konsep "tidak pernah benar-benar pensiun" menekankan pentingnya berpikir jauh ke depan dalam hal menciptakan sumber pendapatan pasif yang dapat memberikan keamanan finansial dan kebebasan di masa pensiun. Nomor 9. Sediakan waktu untuk refleksi diri. Banyak konglomerat dan orang-orang sukses yang merupakan seorang pemikir. Mereka sering menghabiskan waktu untuk berpikir. Ada yang bahkan setiap hari menyisakan 30 menit atau lebih untuk berdiam diri dan merefleksi diri sendiri. Memikirkan lagi tentang hidup dan tujuan mereka, kesehatan, hubungan dengan sekitar, dan banyak lagi. Dari sinilah mereka bisa memikirkan ulang tentang karir dan tujuan finansial mereka. Dari sini juga mereka bisa menemukan hal positif dan negatif yang harus mereka tingkatkan atau kurangi demi keberhasilan mereka ke depan.